Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, tetap semangat. Allahu Akbar. Hari ini Ustazah Sari akan menyampaikan muatan pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Masih ingatkah anak-anakku pada pekan kemarin kita membahas tentang apa? Ya, kita membahas tentang 3 bagian dalam aktivitas ekonomi. Apa saja? Ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Nah, pada hari ini Ustazah Sari akan menyampaikan tentang jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi terkait. Are you ready? Go! Jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi yang terkait. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Anak-anakku semua, di pulau Indonesia ini berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini membuat wilayah kita beriklim tropis. Wilayah Indonesia juga banyak mendapatkan sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Kondisi yang seperti ini sangat memungkinkan untuk Indonesia melakukan pertanian. Selain itu juga didukung oleh tingkat kesuburan tanah di Indonesia, karena di tempat kita banyak gunung berapi. Banyak penduduk Indonesia yang melakukan aktivitas pertanian. Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, sedangkan pertanian lahan kering hanya memerlukan sedikit air. Apa saja contoh pertanian lahan basah? Misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Sedangkan contoh dari pertanian lahan kering, misalnya tegalan dan perkebunan. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia, banyak aktivitas peternakan yang dikelola oleh masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak yang melimpah. Selanjutnya, hasil ternak ini akan dikonsumsi oleh masyarakat. Apa saja jenis hewan yang dibudidayakan? Jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut. Yang pertama, peternakan unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. Peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Hasil peternakan tersebut berupa telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat saja, hasil ternak ini juga bisa dijadikan sebuah kerajinan. Misalnya, hasil ini akan dibuat kerajinan tas, sepatu, jaket,
jaket, sandal, sarung tangan, dan kok atau bola bulu tangkis. Yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 wilayah Indonesia terdiri dari perairan. Fakta inilah yang menjadikan negara kita disebut sebagai negara maritim. Luasnya wilayah perairan di Indonesia menyimpan potensi alam yang melimpah. Potensi ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dibedakan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh para nelayan kita dengan cara menangkap hasil laut atau menangkap ikan di laut. Sedangkan aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat dan di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah atau mina padi, waduk atau bendungan, dan danau. Contoh ikan yang dibudidayakan: ikan lele, ikan mas, ikan mujair, dan ikan nila. Budidaya di perairan payau dilakukan di sekitar pesisir pantai. Yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu, hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki sebagai karpet hijau. Julukan ini karena Indonesia tampak hijau jika dilihat dari udara. Hijaunya hutan ini dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber alam hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Misalnya yang non-kayu seperti sagu, kina, dan karet. Potensi ini menjadikan negara kita sebagai pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu merupakan salah satu pendapatan negara kita. Wow, hebat! Aktivitas kehutanan juga perlu kita jaga kelestariannya. Kenapa? Karena lestarinya hutan akan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi pada hutan yang gundul. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Wow. Tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, ternyata hutan juga punya fungsi lain ya. Ada fungsi lain selain yang Ustazah sebutkan tadi, yaitu sebagai penyimpan cadangan air di dalam tanah dan penyeimbang iklim. Serta hutan juga menjadi tempat habitat para fauna dan flora. Bahkan beberapa kawasan hutan di Indonesia menjadi objek wisata. Karena begitu banyak manfaat hutan bagi kita, yuk kita jaga kelestarian hutan bersama-sama. Yang kelima, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terdapat di dalam perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas atau migas, serta barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir
pasir besi, dan bauksit. Potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan bijak dan optimal bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Barang tambang ini tidak bisa diperbaharui, sehingga kita perlu menggunakannya, mengeksplorasikannya dengan bijak. Ketersediaan barang tambang ini harus dijaga untuk kehidupan manusia masa kini dan masa yang akan datang. Selain itu, kita juga perlu mencari sumber daya alternatif lainnya agar sumber daya alam ini tidak cepat habis. Yang keenam, aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri ini meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh industri yang ada di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Yang ketujuh, aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Potensi alam di tiap-tiap daerah Indonesia berbeda-beda. Ada yang kaya potensi alam, tapi juga ada yang miskin potensi alam. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis di setiap-tiap daerah. Akibatnya, tidak semua daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembanglah aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan oleh masyarakat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil peternakan, hasil pertanian, hasil perikanan, hasil hutan, dan barang industri. Aktivitas perdagangan dapat dilakukan melalui perantara atau tanpa perantara. Produsen dapat langsung menjual atau menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Jika ada perantara, biasanya produsen akan melalui perantara tersebut untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Contoh perantara dalam perdagangan antara lain yang terakhir, nomor 8, aktivitas ekonomi di bidang jasa. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan oleh selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau diperlukan adanya alat transportasi. Di Indonesia, sarana transportasi terdiri dari transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Tidak hanya itu, untuk menjalin suatu komunikasi juga diperlukan adanya alat komunikasi. Kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan
pada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan aktivitas jasa lainnya antara lain jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi, hukum, jasa pariwisata, dan masih banyak jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan banyaknya beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini. Untuk menambah wawasan kalian, yuk kerjakan soal dari Ustazah Sari. Ini dia soalnya. Jangan lupa jawaban dari soal yang Ustazah kasihkan tulis di buku garis menggunakan pulpen ya. Itu tadi rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Semoga anak-anakku semua diberi kemudahan dalam memahami materi pada hari ini. Cukup sekian dari Ustazah Sari. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap aktivitas kita. Tetap semangat belajar dari rumahnya. Tetap semangat belajar dari rumahnya. Tetap jaga iman dan jaga imun supaya kita senantiasa bersemangat dan selalu sehat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.